panjang sih Waduh. harusnya. Kayaknya ya. Gimana nih ngeliat dari Bigetron yang sebenarnya juga dibilang performance-nya ya masih so-so juga gitu loh, yang bilang bagus banget juga ya oke gitu loh, dibilang Iya. jelek juga enggak. Tapi sebenarnya untuk meta yang sekarang, Iya. kalau kita bicara soal pick of power, wah ini Bigetron mereka luar biasa. Mereka punya light kan biasanya apa? Pakai Chow. Ini ada lagi Kalea yang baru masuk yang typically hampir sama dengan Chow. Timbang bisa diimbangi dengan Widi juga user Chow. Iya. Iya, itu hal yang benar sih. Dan kalau menurut aku lihatnya ya dengan adanya Kalea juga jadi banyaknya pilihan-pilihan hero yang bakal terlepas nih. Karena ya mau nggak mau banningnya kan terbatas kan. Dan sekarang dengan banyaknya meta-meta hero yang masih bisa terlepas juga, itu bakal jadi pilihan yang bagus menurut aku untuk teman-teman dari Bigetron bawakan. Mama di buff. Itu langsung di buff. Nah, apakah hero-hero di buff itu akan dibawakan juga nantinya untuk draft ban and pick? Karena kita bakal lihat sama-sama seperti apa racikan dari kedua belah coach untuk draft ban and pick yang juga akan menentukan bagaimana gameplaynya. Saya sih yes. Bigetron. Tim Liquid dong. Bigetron lah. Masih berdebat aja nih. Tetap lah ya. Tapi nanti kita bakal ngeliat dari based on draftnya juga ya. Betul, akan betul. seperti apa dari racikan-racikannya ini loh. Karena first and second itu akan sangat mempengaruhi nggak sih? Sebesar Iya. apa faktor itu? Kalau sekarang kayaknya yang first side ya. Iya, First pick itu yang lebih banyak buat win rate-nya gede. betul. Kan dengan second pick. Kayak kita main cheese pick, tapi cheese pick di mana banyak hero power yang lepas juga. Itu kayak sayang aja gitu. Iya, jadi kalau menurut aku juga sama sih. First pick itu punya data prioritas lebih besar. Dan yang pasti dari first pick ini juga yang tadi sempat Om sempat mention 3 hero awal itu loh yang benar-benar bisa berpengaruh juga untuk diambil oleh teman-teman yang ada di first pick. Jadi kita bakal lihat apakah Bigetron atau Liquid ID ada di first pick ya. Ini bakal jadi pengaruh yang besar juga ya. Iya. First or secondnya juga priority hero yang mungkin harusnya nggak terlalu banyak berubah dari meta, tapi ya kita bakal lihat sama-sama seperti apa draft ban and pick-nya nanti. Iya. Aku sih berharap ada Kalea langsung lah. Kan region kita ini dari region ID belum pernah kan yang ada Kaleanya. Ini pertama kali ya berarti ya? Iya, makanya. Di Indonesia pertama kali. Di Di Indonesia Gabriel aja pertama belum kali. soalnya. Belum kan? Belum. Nah, itu pertama kali makanya di sini kita bakal ngeliat Kalea ini siapa yang jauh lebih mahir pakai. Oke. Seberapa cepat dari pro player untuk beradaptasi dengan Kalea. Tapi Kalea ini bukan berarti, ya mungkin oke hero baru, yang biasanya memang overpower juga. Tapi bukan nggak bisa dilawan ya. Tapi Benar. kita bakal lihat apakah Kalea akan menjadi perebutan, karena kita akan sama-sama juga langsung saja melihat draft ban and pick di game yang pertama. Yes, ini dia. Blue side dihuni oleh Bigetron Esports dengan langsung mengamankan ke arah Suyo. Setelah Kaleanya kena ban ternyata nih masih terlalu overpower kah? Iya, lagi-lagi kalau kita lihat Kalea yang selalu jadi prioritas pick ya, terutama kalau kita berkaca untuk di MPL Philippines itu sendiri, sekarang udah masuk juga dalam jajaran hero yang wajib di-ban mungkin oleh teman-teman yang ada di second pick, terutama sekarang ada Liquid di sana yang ada di red side nih, dan ternyata Joy masih belum jadi prioritas nih Om, meskipun temporarnya yang udah di buff. Iya, sebenarnya sih prioritas ya, cuman mungkin lebih prefer Suyo pakainya buat Oke. Bigetron Esports. Objektif ya. Iya, jadi mereka ambilnya Suyo aja. Dan dengan pengambilan Johead nih yang cukup berbahaya sekarang, Johead ini akan bisa pegang push yang akan sulit untuk bisa dicek. Oke, dan ternyata Iron Shiki lebih prayo Granger dibanding Harit nih, yang biasanya Harit lumayan mahal dibanding Granger yang udah kena nerf. Iya, dan lebih lama sebenarnya untuk ngumpulin stack ya. Dia masih butuh waktu mungkin atas Grangernya, tapi balik lagi sama-sama pilihan sebenarnya. Suyo dipilih, Joe-nya bisa diambil, Granger dipilih, Haritnya bisa diambil tadi dengan Bigetron Esports. Yang pembedanya ini ada di kedua romer sekarang. Antara Johead dan juga dengan Chow. Tapi kalau Johead aku bisa bilang ya, bagusnya Johead adalah di menit awal langsung orange buff. Pakai smart pistolnya. Nanti tuh buffnya udah keambil semua di bawah menit pertama. Habis. Iya, itu yang bakal jadi keuntungan juga ya untuk Liquid ID, terutama dengan Joy yang memiliki rotasi farming yang secepat dengan Suyo untuk di awal-awal gamenya. Tapi yang jadi menarik adalah di sini Harit harusnya ini akan jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan Granger ya, terutama dengan gak ada Tenacity membuat Granger bakal nggak punya defense yang lebih tinggi nih dibandingkan dengan sebelumnya. Itu yang pertama, ketika level 4 kayaknya Harit udah bisa megang kendali permainan banget nih. Ya, level 4 ya. Berarti gankingan biasanya kalau kayak gini ke gold lane. Iya. Kalau sedikit lebih ramai tapi glue yang gitu. Iya, EXP yang durability ya, karena romernya tipikal yang pick off, bukan tipikal yang bisa kasih badan banget kayaknya nih. Cuman